Terima kasih Mas Wahid. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada session berikutnya, session yang akan dibawakan oleh Mas Ray. Ya, ini adalah session lanjutan dari Mas Wahid tadi. Kepada Ray, silakan Ray, masuk. Ya, terima kasih Pak Agung dan rekan saya Bakit Novel. Perkenalkan, nama saya Remartin Reza Pratama. Di sini saya akan mencoba melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Lanjut saja, kita akan coba. Ada tidak screen saya? Ada muncul. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan enroll user ke course yang sudah dibuat pertama kali oleh rekan saya. Jadi di sini kita pastikan klik course. Di sini saya sudah login sebagai admin, bisa dilihat. Lalu kita klik IPA, lalu kita klik kimia. Maka akan tampil muncul course kimia yang tadi sudah dibuat. Pastikan turn editing on ini selalu nyala. Setelah itu, kita akan mencoba untuk memasukkan user yang sudah dibuat dari awal tadi, yang secara manual dan secara massal, itu ke dalam course ini. Dengan cara tadi kita masuk ke dalam course IPA, kimia. Setelah itu kita scroll ke bawah, maka ada tulisan user di sini. Kita klik saja. Dan ada tulisan enroll user. Kita klik. Karena emang dari awal belum di-enroll user, maka kita harus mengisi course ini seperti ini. Kita bisa mencari atau misalkan tadi yang sudah dibuat. Nah, seperti ini. Setelah itu, ada assign role, kita akan mencoba untuk menambahkan beberapa banyak user, tapi di sini saya hanya menambahkan salah satu saja. Kita bisa assign role yang tadi kita sudah pilih menjadi student. Di sini ada beberapa opsi lain, tetapi ya, tidak akan saya gunakan karena ini optional, warnanya hijau, jadi bisa dihiraukan atau bisa diisi, terserah Bapak Ibu. Jadi di sini saya show-less saja. Jadi di sini saya hanya menggunakan Surya Aji yang tadi sudah dibuat oleh rekan saya menjadi role di course ini student. Kita enroll. Nah, maka Surya Aji ini sudah ada di course ini. Tetapi ini hanya role untuk student, jadi saya akan memasukkan satu lagi yang telah saya buat sebelumnya, bernama Kevin Mandala, dan saya assign role-nya sebagai guru. Jadi di course ini sudah ada dua partisipan. Setelah itu kita kembali ke kimia. Di sini saya akan mencoba mengedit, mengubah dari topik satu ini menjadi misalkan bab 1. Tadi saya kasih tunjuk lagi sih, mungkin kecepatan. Jadi nyalakan dulu turn editing on-nya tadi, supaya kita bisa mengedit topik ini. Kita klik edit, lalu edit topik. Jadi tampilannya akan seperti ini. Kita klik custom supaya bisa kita ubah. Misalkan kita ingin membuat section name-nya ini menjadi bab 1 dari pelajaran kimia ini misalkan. Summary-nya bisa dikosongkan atau bisa diisi. Di sini saya akan mencoba mengisi. Kita bisa menambahkan gambar dengan file yang sudah kita ada, atau kita bisa copy-paste dari Google Image. Di sini saya akan mencoba copy-paste seperti ini. Kita copy image-nya, lalu kita tambahkan, kita paste, kita salin maksudnya, kita Ctrl V. Maka akan tampil gambar yang tadi sudah kita copy. Setelah itu kita enter dan menuliskan
pada bab 1 ini kita akan belajar titik-titik misalkan. Lalu ada restricted access, ini tidak perlu diisi, bisa kita lewatkan, lalu bisa kita save change. Maka tampilannya akan berubah. Yang tadinya tulisan topik 1 menjadi bab 1 dan ada gambar dan beserta tulisan seperti ini. Setelah itu kita akan mencoba menambahkan aktivitas atau resource. Dengan cara pastikan editing masih nyala, lalu kita klik tanda plus ini, bertuliskan add an activity or resource. Di sini ada beberapa banyak activity dan resource. Di dalam activity itu ada assignment, jadi kita bisa memberikan tugas kepada siswa, ada chat, jadi kita bisa seperti belajar pada tatap muka, ada choice, ada database, ada external tool, ada feedback, ada forum, ada glossary, ada lesson, ada quiz, ada Scrum package, ada survei, ada wiki, dan ada workshop. Itu adalah pilihan-pilihan dari aktivitas. Di paling bawah ada pilihan resource, ada book, ada file, folder, image content package, label, page, dan URL. Saya akan mencontohkan memasukkan sebuah e-book. Jadi kita akan memilih file, kita add. Nah, di sini ini merupakan tampilan add file dari resource tadi. Kita berikan nama, misalkan e-book kimia. Description bisa kita kosongkan, bisa kita isi. Misalkan pelajaran kimia. Lalu kita klik gambar kertas plus ini untuk menambahkan file PDF-nya tadi, atau file e-book yang sudah kita download. Bentar, saya agak lupa taruhnya di mana. Atau mungkin bisa kita download saja, misalkan e-book kimia. Iklan. Oh, ini. Kita choose file saja. Tadi sudah saya download, ada di desktop. Ternyata buku. Nah, seperti ini. Kita open, kita upload. Jadi agak lama ya. Nah, jadi tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu ada pilihan appearance, kita bisa display-nya kita bikin automatic, embed, atau force download, open, atau in pop-up, kita bikin automatic saja. So size-nya tidak perlu kita centang, show type-nya juga tidak perlu kita centang. Tidak perlu kita centang juga, ini pilihannya optional, jadi bisa kita centang, bisa kita tidak centang. Lalu ada common module setting, bisa kita sembunyikan dari siswa atau kita bisa tunjukkan. Ada ID number, di sini saya akan mencoba menambahkan ID number, yaitu 1905 misalkan. Lalu restricted access seperti tadi, ini tidak perlu kita isi.
Lalu activity completion. Di sini ada 3 pilihan, ada do not indicate activity completion, atau student can manually mark the activity as complete, atau show activity as complete when condition are met. Jadi kita pilih student saja, student can manually mark the activity as complete. Di sini ada require view, student must view this activity completed. Jadi ini kita centang jika siswa ini harus melihat dari file PDF ini supaya bisa dihitung selesai. Ini tidak bisa kita enable atau bisa dimatikan saja, tidak perlu. Lalu ada teks seperti tadi, misalkan kita tulis saja e-book kimia. Ini. Lalu ada competencies. Di sini tidak ada pilihannya karena belum ada. Dan open activity completion bisa kita attach evidence, atau send for review, atau complete the competency. Kita bikin do nothing saja. Lalu jika sudah merasa puas dengan pilihan yang sudah kita isi, atau sudah kita pilih, bisa save and display. Maka ada tampilan seperti ini. Jika kita kembali ke kursus kimia, maka dia ada activity baru seperti ini. E-book kimia. Jika diklik, maka dia akan menuju seperti ini. Kita kembali lagi. Setelah itu, saya akan mencoba menambahkan aktivitas seperti ujian atau kuis dengan cara memilih aktivitas tadi, memilih add an activity or resource. Setelah itu kita pilih kuis seperti ini, lalu kita add. Di sini ini merupakan tampilan untuk menambahkan kuis. Kita berikan nama, misalkan ujian harian kimia 1, misalkan. Deskripsi bisa kita isi atau bisa kita kosongkan, tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Di sini saya kosongkan saja. Lalu ada timing. Timing ini menunjukkan kapan kuis ini bisa dikerjakan dan kapan kuis ini ditutup. Kuis ini saya coba buka untuk tanggal sebelumnya supaya bisa saya tunjukkan cara pengerjaannya gimana nanti. Berarti tanggal 5 Juni 2020 jam 11.13, ini jam sekarang. Lalu kuisnya akan ditutup, misalkan saya pilih tanggal 10 Juni 2020 jam 11.13 juga. Lalu ada time limit. Time limit ini maksudnya waktu pengerjaannya berapa lama? 2 jam kah atau 1 jam? Kita enable saja. Lalu di sini saya pilih second supaya bisa cepat menunjukkannya. Saya bikin 120 detik atau 2 menit. Setelah itu kita pilih when time expired, kalau waktunya sudah habis, apa yang dilakukan. Di sini ada beberapa pilihan. Open attempts are submitted automatically. There is a grace period when open attempts can be submitted, but no more question answered. Atau attempt must be submitted before time expired or they are not count. Jadi di sini Bapak Ibu bisa milih kalau waktu ujiannya sudah habis, mau diapakan, apakah yang pengerjaannya dikumpulkan secara otomatis, atau ada mungkin beberapa waktu untuk bisa dicek, tapi tidak boleh menjawab lagi, atau misalkan waktu habis, tapi siswanya belum ada yang ngumpulin, maka dihitungnya nilainya 0. Kita bikin saja open attempts are submitted automatically. Submit grace period tidak bisa diganti. Lalu kita pilih lanjut ke grade. Kategori kita uncategorize saja. Di sini ada grade to pass. Jadi untuk siswa bisa lulus dalam ujian ini, Bapak Ibu bisa pilih, misalkan untuk lulus, misalkan kita bikin nilainya 7, maksimal 10 misalkan. Di sini Bapak Ibu tidak bisa menulis 70 karena nanti dihitungnya error, jadi hanya 7, maksimal 10. Kita bikin saja 7 di sini. Attempt allowed di sini maksudnya berapa kali siswa bisa mencoba mengerjakan ujian ini. Sekali kah, 2 kali,
3, 4, 5, sampai 10. Di sini saya akan mencoba bikin 2 saja. Grading method, highest grade. Jadi di sini pilihan ini ada highest grade, average grade, first grade, dan last attempt. Misal di sini kan saya bikin attempt allowed-nya 2 kali, jadi bisa mengerjakan 2 kali. Jika misalkan attempt yang pertama, percobaan pertama mereka nilainya lebih kecil dari percobaan kedua, maka yang diambil nilainya adalah percobaan yang kedua karena nilainya paling tinggi. Karena grading methodnya kita ambil yang paling tinggi nilainya. Atau misalkan walaupun 2 kali, misalkan attempt kedua lebih besar, tapi karena kita milih grading method per attempt, maka yang diambil adalah percobaan pertama yang nilainya paling kecil. Last attempt juga sama, tapi kebalikan dari first attempt. Jadi percobaan kedua yang diambil. Average grades itu dari 2 percobaan itu digabungkan, dihitung. Jadi berapa totalnya? Maksudnya rata-ratanya berapa? Kita pilih high grade saja, highest grade. Lalu ada layout. Jadi setiap pertanyaan itu mau dibikin seperti apa? Setiap pertanyaan satu pertanyaan satu page itu, satu halaman itu bisa semua soal, atau satu halaman itu 2 soal, satu halaman 3 soal, dan seterusnya. Bisa sampai satu halaman 50 soal. Kita bikin satu halaman setiap semua soal. Lalu ada question behavior. Bisa kita shuffle pertanyaannya. Jadi misalkan di siswa 1, nomor 1 itu di nomor 5 untuk siswa 2. Seperti itu. Bisa kita pilih yes atau no. Lalu ada review option. Di sini ada beberapa pilihan. Pertama ada immediately after the attempt. Jadi ada the attempt, whether correct, ada mark, ada specific feedback, general feedback, right answer, sama overall feedback. Oh, yang pertama ini ada during attempt. Jadi pas mereka mencoba pertama kali itu ada pilihan apa di sini. Juga dengan 4 pilihan ini, ketika kuisnya masih buka, itu ada apa saja yang bisa dilihat. Dan kalau kuisnya ujiannya sudah ditutup, apa juga yang bisa dilihat di sini. Ada appearance juga. Kita misalkan yang mengikuti ujian ini ada foto, jadi bisa kita tunjukkan jika mereka sedang mengerjakan atau tidak dalam bentuk image besar atau image kecil, seperti itu. Lalu ada extra restriction on attempts. Jadi di sini kita bisa membuat password untuk ujiannya ini, misal. Tapi di sini saya tidak perlu, biar lebih gampang mengakses ujiannya nanti. Pada saya menunjukkannya caranya. Lalu ada overall feedback, grade boundary. Misalkan mereka berhasil menjawab 100% dari soal itu dengan jawaban benar semua. Lalu bisa kita berikan feedback sesuai ke kata-kata Bapak Ibu. Di sini juga ada pilihan opsi, misalkan feedback, mereka berhasil mendapatkan nilai 70% misalkan. Bapak Ibu bisa memberikan feedback juga. Atau grade boundary-nya 0, mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan feedback juga. Ada common module, show course on page, atau bisa ditutup, kita hilangkan dari siswa. Ada ID number juga, ada group mode, dan ini tidak no group saja. Ada restrict access seperti awalnya, tadi ini tidak perlu kita isi sebenarnya, walaupun bisa, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Ada activity completion. Di sini ada 3 pilihan, do not indicate activity completion, atau student can manually mark the activity as complete, atau say activity as complete when conditions are met. Di sini saya bikin saja student can manually mark the activity as complete. Jadi misalkan ada siswa yang mengerjakan hanya 5 menit, padahal waktunya 2 jam misalkan. Jadi dia bisa langsung mengumpulkan gitu maksudnya. Tanpa perlu menunggu waktunya habis misalkan. Lalu ada teks di sini, bisa diisi, bisa tidak. Saya di sini tidak mengisi. Ada competencies lagi. Kita sama seperti tadi, saya bikin do nothing saja. Jika sudah merasa puas dengan apa yang kita buat, bisa kita save and display.
Nah, jadinya tampilannya akan seperti ini untuk kuis, bagian kuis. Tetapi kita belum membuat soal lah. Di sini saya akan juga menunjukkan cara membuat soal secara manual dan secara banyak. Di sini saya akan mencoba menunjukkan secara manual terlebih dahulu. Ada edit quiz, tombol edit quiz. Nah, di sini bisa kita add a new question. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk membuat soal. Misalkan ada multiple choice, ada salah benar, ada matching, ada jawaban singkat, ada numerical, ada esai, dan lain-lainnya. Di sini saya akan mencoba memilih multiple choice. Kita add. Kategorinya default for kimia, benar ya. Karena kita akan membuat soal untuk pelajaran kimia. Question name-nya misalkan pertanyaan, misalkan nomor 1, misalkan. Question text, misalkan saya menyontohkan saja pada larutan NaCl mengandung apa, misalkan seperti itu. Default marknya misalkan bisa kita bikin 2 atau 1, seperti ini, kita bikin 1 saja. Ada general feedback, ini saya kosongkan. Di sini kita bisa, maksudnya bisa milih salah satu jawaban saja atau bisa menjawab semua multiple answer allowed. Jadi bisa 2 jawabannya atau ada 3 atau 4 misalkan. Tapi di sini saya akan memilih one answer only, hanya 1 jawaban. Nah, di sini ada pilihan shuffle the choice. Jadi sama seperti tadi shuffle the question. Setiap siswa pasti pilihan ininya beda, ABCD-nya. Kita shuffle saja, atau mungkin tidak bisa di shuffle. Number the choice-nya itu ada ABCD kecil, ABCD besar, 1, 2, 3. 1, 2, 3 dalam bentuk Romawi, atau no numbering. Jadi kita pilih ABC kecil saja. Choice pertama, misalkan jawaban 1, di sini saya menunjukkan saja, misalkan seperti ini. Lalu kita pilih grade, misalkan jawaban pertama ini 100% pilihan jawaban apa total dari jawaban ini 100%. Bisa kita taruh feedback, misalkan siswa berhasil menjawab dengan benar. Choice 2, misalkan kita tulis saja jawaban 2. Kita grade, misalkan ini bobotnya hanya 50% jika terjawab. Lalu choice 3, kita jawaban 3 misalkan. Lalu di sini ada banyak pilihan grade ya, jadi sesuai Bapak Ibu saja mau milihnya berapa. Ada yang minus 100, ada yang minus 10, minus 5, minus 11. Di sini kita bikin misalkan 25% saja. Choice 4 kita bikin saja jadi jawaban 4. Lalu kita grade-nya menjadi 10 misalkan. Atau misalkan kita bikin menjadi minus 5. Jadi nilainya berkurang jika memilih jawaban 4. Lalu ada jawaban 5, misalkan seperti ini. Kita bikin jawaban 5 misalkan minus 10. Jadi jika dia memilih jawaban 5, maka nilainya akan dikurangi 10%. Seperti itu. Lalu ada comment feedback. Jadi jika siswa berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat, ada feedback-nya dengan ini your answer is correct. Kalau misalkan siswanya menjawab sebagian yang benar, ada tulisannya your answer is partially correct. Dan jika siswa salah menjawab, ada feedback your answer is incorrect. Bisa kita ubah juga, misalkan benar NaCl itu titik misalkan. Atau partially correct bisa kita ubah, tergantung kebutuhan Bapak Ibu juga. Ada multiple choice. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memberikan hint kepada siswa jika mereka merasa soal ini sulit. Tetapi
ada penaltinya. Jika mereka menggunakan hint, maka nilainya akan dikurangkan. Misalkan 33%, 25, 20, 10, atau 50, atau bisa 100 misalkan. Tergantung Bapak Ibu juga. Jadi di sini cuma saya tidak memberikan hint, ada teks lagi, jadi saya kosongkan saja. Jika sudah merasa puas dengan apa yang sudah kita isi tadi, ini bisa dilihat, perhatikan dulu. Maka kita bisa save change. Nah, maka ada satu soal yang muncul. Ini. Bapak Ibu juga bisa menambahkan soal lagi. Ini secara manual, saya ingatkan lagi. Bisa kita add lagi. Bisa soalnya dicampur, misalkan nomor 1 ini multiple choice, nomor 2 bisa kita bikin essay misalkan. Jadi seperti ini, sama seperti question name-nya kita bikin saja nomor 2. Question text-nya pada essay ini, misalkan saya bikin pendek saja, kan ini contoh, atau mungkin saya coba dulu, ada parutan, ada gimana, parutan, NaCl, bla bla, titik-titik, default mark kita bikin 1, ada general feedback lagi, kurang lebih sama untuk yang bagian general ini, sama seperti multiple choice, yang beda hanya respon options. Karena ini essay, jadi kita bisa pilih respon formatnya dalam bentuk apa. Ada HTML editor, ada HTML editor dengan file picker, ada plain text dengan monoscope font, atau no online text. Kita pilih HTML editor saja. Lalu ada required text, jadi di sini siswa diperlukan untuk mengisi kotak jawaban. Ada pilihan lagi tadi text input is optional, jadi dibikin optional gitu. Jadi mungkin siswa bisa memasukkan file jawaban ke dalam ujian ini. Tapi saya bikin require the student to enter text. Ada input box size, jadi di sini kita bisa bikin berapa banyak lines yang di dalam kotak itu. Kita bikin misalkan 15 lines atau berapa, misalkan ada 40, maksimal 40. Saya bikin 15 saja. Nah, di sini ada allow attachment, jadi ini yang saya maksud tadi, jadi siswa bisa memasukkan jawaban ke dalam ujian ini. Saya bikin no saja, karena require the student to enter text tadi. Nah, di sini, jika misalkan kita pilih 3, maka dia ini akan terbuka. Attachment are optional, atau 1, 2, 3 require attachment-nya bisa kita pilih. Tapi di sini saya bikin no saja, karena seperti tadi saya sebutkan, require the student to enter the text. Lalu ada respon template, sama seperti tadi. Ada grader information juga. Bisa kita kosongkan dua-duanya. Jika emang pengen diisi, bisa diisi, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Lalu ada teks juga seperti tadi. Lalu kita save change saja, teks tidak saya isi. Kita save change. Maka ada 2 soal jadinya. Yang satu multiple choice, yang satu essay. Bisa kita save. Bisa kita kembali ke course kimia. Maka bisa dilihat di sini ada ujian harian kimia 1. Setelah itu saya akan mencoba menjawab dari ujian harian ini sebagai siswa misalkan. Saya lompat dulu dari admin. Saya menggunakan akun yang tadi user yang sudah masuk ke dalam course itu, siswa. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke course, maka ada tampilan seperti ini. Sama seperti itu. Seperti admin, maksud saya. Lalu kita klik ujian harian 1. Nah, ini untuk tampilan seperti siswa. Tadi ada edit quiz, tapi sudah tidak ada sekarang. Karena ini kita masuk sebagai siswa. Lalu kita attempt quiz now, waktunya 2 menit. Start attempt. Nah, ini tampilan dari soal yang tadi sudah saya buat, tampilannya seperti ini. Misalkan kita pilih A, atau kita pilih B misalkan. Next page.
Nah, ini yang esai yang tadi sudah saya buat, misalkan terdapat titik-titik-titik, misalkan. Setelah itu kita finish attempt karena yang saya buat hanya 2 soal. Nah, akan diberitahu masih ada sisa waktu 1 menit 20 sekian. Bisa kita return to attempt jika merasa jawaban yang kita jawab tadi itu kurang puas atau kurang tepat. Bisa kita return to attempt. Jika merasa sudah puas, bisa submit all and finish. Nah, seperti ini. Tadi ada feedback-nya ya. Your answer is partially correct. Karena saya menjawab B tadi, yang B grade-nya 90%, dan yang A itu 100%. Jadi milih B, maka feedback-nya your answer is partially correct. Di sini ada tulisan not yet graded, itu karena emang belum dinilai sama gurunya. Nah, yang belum di mark ini adalah yang bagian essay. Setelah itu kita finish review. Nah, di sini saya akan mencoba menilai dari ujian siswa satu ini dengan masuk sebagai guru tadi. Guru yang sudah saya masukkan ke course kimia tadi. Sudah masuk sebagai guru, kita bisa lihat course kimia tadi. Ada one attempt, 1 of 1. Ini karena siswanya cuma 1, gurunya juga 1. Jadi ungraded, jadi bisa kita nilai. Nah, tampilan untuk guru berbeda juga. Yang tadinya attempt, sekarang preview quiz now, dan ada tambahan 1, attempt 1 di sini. Bisa kita klik. Tampilan untuk menilai dari ujian siswa tersebut bisa terlihat seperti ini. Bisa kita lihat. Untuk menilai ujian dari siswa itu ada di sini, not yet graded, bisa kita klik, maka dia akan menunjukkan seperti ini. Di sini ada mark comment or override mark. Maksudnya di sini kita bisa mengganti nilai dari siswa tersebut. Misalkan siswa 1 menjawab jawaban yang sama dengan siswa 2, tapi nilai mereka berbeda. Nah, itu bisa kita ubah, misalkan seperti ini, maka akan tampil window baru seperti ini. Nah, kita bisa bikin misalkan jadi 1.0. Maka nilainya 100 berarti itu hitungnya. Karena jawabannya bisa kita ubah, tapi tidak perlu 0,5 saja. Kita save. Maka dia akan tertutup sendiri. Setelah itu kita akan mencoba menilai dari esai ini. Yang esai ini emang harus dinilai secara manual. Kalau yang multiple choice itu otomatis bisa langsung ke graded. Di sini saya coba untuk menilai yang bagian esai. Bisa kita komen juga benar misalkan larutan ini titik-titik-titik misalkan, dan kita nilai misalkan 1.00. Kita save, maka window ini akan tertutup dan grade-nya keluar. Yang tadinya tulisannya not yet graded berubah menjadi 7,5 dari 10. Berarti dia lulus, hitung 75%. Kita bisa finish review. Dan itulah tampilan siswa mengerjakan kuis dan guru menilai ujian itu. Dan di sini saya akan mencoba menampilkan cara mengupload soal secara massal. Kita admin. Nah, di sini kita kembali ke course. Salah, maksud saya satu administration. Benar, ternyata di ke course dulu. Setelah itu ada pilihan question bank.
di sini. Kita klik tanda panahnya. Lalu di sini ada tulisan import, bisa kita klik. Nah, di sini ada file format, ada import question from file. Di sini saya akan menyarankan menggunakan Blackboard, tetapi bagaimana cara kita membuat Blackboard itu saya menggunakan exam file view seperti ini, exam view, import utility. Kita klik next. Di sini saya menginstal exam view supaya bisa file yang Word saya, Microsoft Word saya, jadi berubah tipe file lah. Saya sudah membuat contoh soalnya dalam file exam view ini. Pertama-tama, saya akan coba menunjukkan bentuk file dulu seperti apa. Nah, jadi seperti ini. Untuk file, di sini ada tulisan multiple choice. Ini akan digunakan sebagai keyword untuk exam view. Jika tidak ada tulisan multiple choice ini di atas ini, maka sama exam view tidak akan terbaca, akan dihitungnya error. Di sini Bapak Ibu juga harus menaruh kunci jawaban di setiap soal. Di nomor 1 ini saya bikin answer B, kunci jawabannya D, dan usahakan untuk ABCD-nya juga mengikuti standar dari exam view ini. Jika tidak, maka akan error. Itu akan bisa dilihat pada saat kita mencoba mengimport dari exam view ini. Bentar. Kelihatan tidak untuk bagian exam view-nya? Kelihatan. Jadi tampilan exam view-nya seperti ini. Bisa kita klik next. Untuk tampilan Word-nya tadi seperti ini, mesti ada keyword, multiple choice. Dan untuk setiap soal mesti ada kunci jawaban di bawahnya seperti ini. Setelah itu kita pilih folder yang tadi, sudah saya simpan, dia ada di desktop, exam view. Kita select. Nah, seperti ini. Kita select. Oh ya, untuk tipe filenya mesti di-save dalam bentuk rich text file. Bisa kita seperti ini, misalkan kita save as dalam exam view. Nah, save as type rich text format. Usahakan harus bentuk dalam RTF. Jika tidak, maka tidak akan bisa kita import dari exam view-nya ini. Kita tutup saja. Lalu kita pilih misalkan soal kimia yang tadi sudah saya select. Setelah itu kita pilih folder mana yang mau disimpan file. Saya taruh dalam satu folder exam view saja yang sudah saya buat ini. Kita next. Nah, di sini set preference bisa kita centang saja semuanya, tidak perlu khawatir. Lalu kita next. Nah, ini yang maksud saya, choice sequence-nya mesti sesuai A, B, C, D, E dalam bentuk huruf kecil. Answer choice adalah A titik. Jika tidak, maka B bisa dibikin A saja, A tanpa titik, atau A titik, atau A tutup kurung, atau berdasarkan pilihan-pilihan ini. Tapi saya pilih A titik saja. Lalu kita next. Nah, ini maksud saya yang saya perlukan keyword tulisan multiple choice seperti ini. Jika tidak, maka dia dihitungnya tidak terbaca file. Jika Bapak Ibu memilih membuat soal true false, maka mesti ada tulisan true false di atasnya.
ada multiple choice, maka harus ada tulisan multiple choice seperti ini. Karena saya buatnya pilihan ganda. Ada yes and no section, jadi apakah dari soal ini jawabannya iya atau tidak. Seperti itu. Kita next saja. Jadi mesti diingat keywordnya. Jika tidak ada keywordnya, maka dia dihitungnya error. Lalu kita next. Kita finish. Oh, file karena sedang dibuka bentar. Banyak error. Kita new import. Select. Next. Nah, maka akan tampilan berhasilnya seperti ini. Dia akan membaca membaca file soal kimia.rtf ini. Ternyata pertanyaan ada 10, lalu di save dan import complete. Maka bentuk file akan seperti ini. Soal exam view bank file. Setelah itu kita akan membuka exam view test generator. Di sini saya menggunakan trial. Trial itu hanya untuk sebulan. Jika Bapak Ibu ingin mempunyai ini, Bapak Ibu bisa beli. Saya lupa harganya, tapi di sini makanya saya menggunakan trial saja. Trialnya sudah 28 hari, sisa 28 hari. Kita klik OK. Karena tadi saya sudah membuat question bank, makanya saya buka saja. Kita ke desktop tadi. Lalu buka exam view folder saya tadi, lalu soal kimia ini yang sudah saya import tadi menggunakan exam view import utility soal kimia. Maka tampilannya kan seperti ini. Lalu bisa kita ekspor menjadi Blackboard 6.0 sampai 7.0. Kita ekspor sesuai saja Pak foldernya, lalu kita bikin soal kimia juga. Kita save. Soal kimia, description-nya optional, name-nya kita bikin sama saja. Lalu ini bisa kita copy, untuk sebagai directory name-nya, kita paste. Lalu klik OK. Maka ada folder baru bentuknya WinRAR. Bentuknya RAR maksudnya. Seperti ini. Jika sudah, maka kita bisa mengimport exam view yang tadi sudah kita buat. Seperti ini, open file, upload this file, lalu itu kita import. Maka berhasil mengimport pertanyaan yang tadi kita buat dari Word ke exam view, import utility, lalu ke exam test generator. Maka akan tampil seperti ini. Akan masuk seperti ini. Jika ingin memasukkan ke course tadi, maka kita perlu membuat aktivitas lagi. Jangan lupa turn editing on. Add activity. Kita bikin quiz lagi. Kita bikin saja ini soal ujian harian kimia 2 misalkan. Kita enable saja seperti tadi, kita bikin 5, tanggal 6, nggak apa-apa. Kita bikin 120 detik ke 2 menit. Grade to pass, misalnya kita bikin 7, sama seperti tadi, kita bikin 1, bikin 2 saja. Bisa kita skip saja, karena tadi sudah saya jelaskan, takutnya terlalu panjang juga, kita save and display. Lalu bisa kita edit quiz, kita add. Nah, di sini ada pilihan new question. Ini untuk manual. Jika sudah membuat tadi seperti tadi, ada from question bank. Kita pilih soal kimia yang 10 ini. Lalu kita centang semua seperti ini. Lalu add selected question to the quiz. Maka ada tampilan seperti ini. Soalnya banyak. Lalu bisa kita save. Jadi mungkin itu saja untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih, Teh. Ya, Pak. Luar biasa nih, Ray ini ya. 45 menit jadwal, 45 menit juga selesai. Luar biasa. Berikutnya, kita masih ada sisa waktu nih, Bapak Ibu sekalian.
15 menit untuk question and answer. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Mas Ray, silakan kami berikan kesempatan, Pak. Silakan. Silahkan jika ada pertanyaan bisa melalui chat. Ya, silahkan. Ya, kita tunggu dari Pak Adi itu ada pertanyaan tuh ya. Iya, Pak. Oh, ada pertanyaan nih. Mas Ray, ada pertanyaan ya, Ray ya? Iya, Pak. Ini dari siapa nih? Bentar ya. Dari Usakti 01 ini. Dari Malang. SMK PGRI 2. Untuk setting waktunya gimana tuh, Mas Ray? Setting waktu untuk kuisnya. Iya, iya. Untuk waktu kuisnya bisa disetting tadi di timing pada saat melakukan pengeditan kuis ini. Mungkin bisa saya tunjukkan lagi jika kurang jelas tadi. Maaf kalau penjelasan saya terlalu cepat. Kita add activity saja, kita kuis. Nah, di bagian timing ini bisa kita ubah, kita enable saja. Ini untuk tanggal buka ujiannya, ini untuk tanggal tutup ujiannya. Bisa kita atur, tergantung Bapak Ibu maunya buka tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa juga bisa diatur. Yang bagian belakang ini untuk jam. Lalu yang ini untuk kapan ujian ini ditutup. Misalkan tanggal 9 bulan Juni 2020 jam 12.00 misalkan. Seperti ini. Nah, untuk time limit ini batas waktu pengerjaan. Bisa seminggu kah, 1 minggu misalkan, atau 3 hari, atau 3 jam, 2 jam, bisa 3 menit, 2 menit, 120 menit, dihitungnya tetap 2 jam itu, atau second, detik misalkan, mungkin 10 detik bisa jadi, bisa juga, atau misalkan kita bikin cara masuk akal saja, 1200 detik, atau 120 detik, 2 menit itu. Jadi seperti itu, bisa kita atur juga. Oke, selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Mas Ray, apakah Genomio ini bisa jadikan sebagai server untuk soal ujian sekolah dengan jumlah siswa kurang lebih 300? Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Bakit, itu user bisa dimasukkan banyak-banyak. Kita juga kurang tahu berapa maksimalnya. Mungkin 300 cukup. Mungkin 300 cukup. Jadi untuk pertama-tama itu harus memasukkan usernya dulu ke dalam course ini. Itu juga bisa berapa saja sepertinya. Saya sudah pernah nyoba. 50 lagi itu saya pernah nyoba. Jadi mungkin 300 juga bisa. Mungkin dites saja. Tetapi iya bisa. Untuk 300 siswa bisa kok. Pak Gatot. Oke, bentar. Pertanyaan dari Bu Musaidah. Mas Ray,
apakah bisa timing diatur per item soal atau hanya bisa diatur untuk seluruh item soal? Untuk kuis dalam bentuknya mungkin yang saya baru coba sih Blackboard. Saya belum nyoba exam view sebenarnya. Tapi tadi ada pilihannya exam view. Cuma menurut saya kalau kita pakai Blackboard tadi lebih gampang, jadi nggak perlu ribet-ribet juga. Saya kurang tahu sih untuk pilihan file formatnya tadi. Cuma saya baru saya gunakan ini hanya Blackboard saja yang diekspor dari exam view test generator ini. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bu Hermin. Izin tanya, Mas Rey. Bagus, banyak tampilan, setting untuk kuis. Tapi untuk soal yang banyak, apa bisa upload secara bisa upload soal pakai template Excel? Terima kasih. Untuk template Excel saya kurang tahu. Mungkin tidak bisa ya, soalnya saya buatnya dari Word. Saya belum pernah nyoba pakai Excel, tapi sepertinya tidak bisa sih. Harus menggunakan Word, lalu di save as menjadi .rtf atau rich text file. Ya, benar itu jawaban Mas apanya, Mas Rey. Kalau mau hapus soal secara massal, ya nggak mau pakai Excel view itu, Ibu. Excel tadi yang ditunjukkan itu hanya untuk hal-hal Mengupload user. yang berhubungan dengan user, bukan dengan konten ya atau materi. Berikutnya pertanyaan dari Bu Penny. Oh ya, tadi Bu Hermin tuh dari Palu nih, Palu, Sulawesi, luar biasa ya. Berikutnya Bu Penny. Bu Penny bertanya, untuk siswa di sekolah saya sebanyak 1.500. Butuh server RAM berapa ya? Makasih, Mas Rey. Untuk server banyak siswa 1.500, saya sebenarnya kurang tahu juga ya. Mungkin bisa lebih dari 32 giga sepertinya sih. Saya kurang tahu juga. Ya, kita tunggu ada dua message ini. Nah ini ya. Bentar. Pertanyaan dari Bu Musaidah. Apakah kuis yang diimpor harus dalam bentuk XML atau bisa yang lain? Ini dari Pak Surwan. Maaf Pak, apa pertanyaan tadi ulang? Kuis yang diimpor Iya. harus dalam bentuk XMView atau bisa yang lain? Iya, harus dalam bentuk exam view. Dari exam view bank file dimasukkan ke test generator ini, lalu kita ekspor menjadi Blackboard 6.0 sampai 7.0. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Software untuk Mas Rey, ini dari Pak Son di Solo. Apakah software untuk edit naskah Word ke model yang bagus? Bapak bisa diulang soalnya ada azan soalnya saya nggak terlalu dengar. Software apa yang bagus untuk mengubah Word ke format Moodle? Oh iya, untuk sekarang sih saya hanya baru tahu exam view karena dia walaupun agak ribet di bagian settingnya seperti tadi dia mesti ada keyword, mesti ABCD-nya mesti disesuaikan dengan exam view-nya sama mesti ada kunci jawaban di setiap satu soal. Cuma menurut saya sih itu yang paling enak untuk sekarang untuk menurut saya. Saya kurang tahu sih untuk yang lain. Ya. Ini ada komentar dari Pak Komang nih. Jadi pakai SMQ itu bagus karena bisa ke Word ya, bisa diintegrasikan dengan Word. Itu semacam modul tambahan. Kemudian ini pertanyaan berikutnya
Ini ketutup lagi. Saya geser ke atas dulu. Nah, ini pertanyaannya dari Pak Muhtar ya. Kalau saya cermati, aplikasi Moodle yang diintegrasikan ke domain Genio display-nya seperti Blogspot. Pertanyaannya, apakah beda utama Moodle dengan Blogspot? Oke. Kalau Moodle itu lebih pertama, kalau Blogspot itu mungkin cuma ngepost. Saya juga kurang tahu sih kalau bisa ngejawab di situ apa enggak. Kalau untuk Moodle kan dia lebih enak, lebih kayak bisa kita atur waktunya, berapa lama pengerjaannya, dari tanggal berapa sampai berapa, bisa kita upload juga tanpa perlu mengetik dari awal sampai akhir. Jadi menurut saya sih bedanya sih di situ aja sih. Oke, kemudian yang berikutnya, bagaimana siswa bisa mengakses konten yang sudah kita buat di Genomio? Seperti yang ditampilkan awal oleh rekan saya Bakit, itu kita mesti membuat dulu usernya. Setelah user terbuat, maka tugas admin berikutnya itu membuat course. Setelah itu memasukkan user yang ingin mengikuti pelajaran tersebut. Seperti itu. Ini kita masih ada 3 menit lagi nih. Ya, Pak. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Rahmat Ramelan. Ini dari Bengkulu. Waduh, ini gabung numpuk-numpuk sama apa sih sebenarnya Visual Moodle dibandingkan Edmodo? Terima kasih. Edmodo ya, saya kurang tahu juga sih kalau Edmodo karena saya belum pernah nyoba pakai Edmodo. Kemudian Pak Mutar nyambung nih, maksudnya apakah siswa dikasih linknya gitu agar dia bisa akses? Iya, atau mungkin ya seperti kita memberikan file Excel untuk para siswa mengisi seperti itu. Pas username-nya mereka maunya seperti apa, password-nya seperti apa. Yang paling penting itu ada nama, ada last name, sama email. Untuk username dan password itu sesuai dengan usernya saja, sesuai siswanya dan gurunya juga. Walaupun juga bisa kita buatkan dengan cara manual tadi. Untuk yang Excel itu secara massal, biar lebih cepat untuk memasukkan user, siswa-siswa dan guru-guru. Oke, berikutnya pertanyaan dari Pak Mansur nih. Apakah course di Moodle bisa untuk satu kelas dengan beberapa pelajaran? Iya, bisa. Jadi tadi kan yang seperti rekan saya tunjukkan, ini baru ada IPA dan kimia. Jadi course ini bisa kita tambahkan sebenarnya. Dengan cara kita ke site administration, lalu kita ke user, kita bisa manage course dan kategoris. Di dalam IPA ini kita klik, maka ada tampilan create new course. Misalkan di bagian IPA ini kita bisa tambahkan course baru. Misalkan matematika misalkan. Berarti course short name-nya misalkan math gitu misalkan. Seperti ini. Sama seperti tadi saja yang sudah ditampilkan oleh rekan saya sebelumnya, untuk settingnya juga sama kurang lebih. Saya di sini hanya menunjukkan cara kalau mau menambahkan course baru di dalam kepala course tadi. Ini untuk menambahkan sub course saja seperti itu. Saya kira cukup sampai di sini ya untuk Mas Rey, karena ya, kita keterbatasan waktu jam 12.00. Oke, Pak. Terima kasih pada Mas Rey. Kita berikan applause sama-sama buat Mas Rey.
Untuk berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu barangkali ya. Ini forum saya serahkan ke Bu Sandra. Silakan Bu Sandra untuk acara bagi-bagi hadiah. Kuis berhadiah. Silakan Bu Sandra. Ya, terima kasih Pak Gatot. Kuesioner dulu kali Pak, Bu. Kuesioner dulu kali. Kuesioner dulu. Ya, kuesioner dulu. Silakan dulu, Pak Udin. Sama nanti mungkin dilanjutkan dengan ini ya, absen untuk sertifikat Pak Udin ya. Oh iya iya. Oke. Sandra, silakan. maaf nih. Maaf, ya nggak apa-apa. Sandra, saya ya nggak apa-apa. Saya izin dulu ya. Iya, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat siang. Ini giliran yang sesi terakhir ini ya adalah ngisi kuesioner. Terus nanti ada absensi yang untuk sertifikat. Mungkin ada juga mungkin jajak pendapat di situ. Ada Bapak Ibu mau dilanjutkan apa tidak? Mungkin ada praktek, mungkin pengen praktek. Nah itu mungkin disediakan waktu. Mungkin hari Sabtu 2 atau 3 minggu lagi mungkin gitu. Nanti di situ ada di kuesionernya yang kedua nanti di absen nanti ada diminta Bapak Ibu mengisi mau dilanjutkan praktek apa tidak, ingin praktek apa tidak nanti kan gitu. Nah, itu nanti ya. Sekarang ini baru kuesioner yang sudah saya share di grupnya masing-masing. Ya bisa diisi Bapak Ibu, sudah saya share di grup. Bisa diisi tolong dan itu no name, tidak ada nama. Baru nanti yang absen nanti ada nama dan email, ngisi handphone, terus nanti mau pengen lanjutkan lagi apa tidak kan itu, mungkin praktek, ingin lanjutan atau praktek apa tidak kan gitu nanti. Bapak Ibu nanti kita siapkan waktu 2 atau 3 minggu lagi mungkin gitu kalau ingin praktek diperdalam lagi gitu. Oke, saya lihat dulu yang untuk misi kuesioner. Pertama kuesioner dulu ya, kuesioner. Ya masih pada ngisi Bu ya, Bapak Ibu ya. Masih banyak, kita tunggu dulu. Masih sedang ini, sudah yang masuk ada berapa puluh ini ya. Isi kuesioner. Kita waktunya sampai berapa menit Bu Sandra untuk kuesioner? Cukup ya Bu ya, cepat aja ya kali ya. Waktunya itu kuesioner sampai 12.15. Iya. Kemudian nanti lanjut isi absensi yang juga sekalian untuk sertifikat itu jam 12.15 sampai jam 12.20 ya. Iya. Terus nanti ada sesi foto-foto barangkali. Foto-foto di sini. Ya, nanti terakhir kita foto bersama. Nanti videonya bisa dinyalakan semua, tapi nanti ya.
Ya, ini masih berlangsung ini, masih berlangsung lagi banyak yang apa ngisi kuesioner baru apa selesai baru anak gitu ini ada sedang tinggal dikit lagi ada gitu ya. Nah, Kelihatan Pak, ada berapa? sudah ada 100-an. Mungkin kurang masih lagi. Cepat nanti akan terus tambah terus ini. Jadi terus masing-masing kan lagi submit, Bu. Iya. Lagi submit. Mungkin tinggal beberapa pertanyaan mungkin nanti mungkin atau bisa langsung saya ini kan ya, saya sharekan yang itu ya, apa absensi ya. Absensi di situ untuk sertifikat ya, mungkin. Ini saya share di mana nih? Di share screen aja nih. Di share di Bu, di grup 1 dan 2 yang untuk absen. Oke. Ya, untuk absen dan Bapak Ibu bisa apa misalkan niat untuk apa berminat untuk melanjutkan ke berikutnya mungkin pendalaman atau praktek nanti bisa daftar juga. Mungkin kurang puas ya mungkin untuk daftar lebih menguasai bisa di apa nanti klik di sini ada kan ada. Tuh. Mungkin nanti kita tadi Pak Agung sudah apa pengen 2 atau 3 minggu lagi kalau bisa gitu. Jadi Bapak Ibu moga-moga bisa waktunya ya. Mungkin Sabtu juga kali ya yang mungkin nanti di aja nanti apa di grup bukan grup lagi kalau ada yang berminat untuk pendalaman mungkin gitu. Seperti biasa ya kita free untuk ini untuk kelanjutan sama ya kita free juga. Sudah berapa Bu yang masuk Bu? Apa nih? Absen, yang absen. Budian ya? Budian ya tahu. Budian nih yang iya. Absennya udah di-share Pak Saifuddin? Bu Sandra bisa nggak? Bukan? Oh enggak, saya belum nge-share. Oh berarti saya ya. Oh berarti saya. Ya. Sorry. Ya, aduh. Ya maaf. Ya, silakan Bapak. Iya. Saya share. Oke, sebentar. Maaf ya Bapak Ibu ya. Nih. Sudah ini. Ya, sudah saya share Bapak Ibu. Cuman sedikit ini pertanyaannya. Tapi ada ini nomor apa handphone, nomor emailnya supaya nanti untuk pengiriman dan juga nanti untuk bikin grup baru misalkan Bapak Ibu berminat kan gitu ya. Untuk melanjutkan ataupun pendalaman. Untuk materi nanti akan kita di-share di jurusan nanti mungkin materi modul dan apa modul video nanti akan di-share nanti mungkin di-share di jurusan ditaruh di sana mungkin nanti kita share di grup nanti ya. Jadi mungkin nanti akan di-share juga yang untuk materinya. Nanti linknya nanti kita berikan nanti. Tadi Pak Kajur sudah bersedia untuk naruhkan di jurusan tadi. Ya. Jadi mungkin akan ditaruh di jurusan di web jurusan materinya. Jadi mungkin terdokumentasi di sana. Nah, diserahkan Pak Kajur. Nanti akan dikasih share-nya, share link-nya. Nah.
Ya, sebenarnya sudah hampir semua selesai untuk pengiriman kuesioner Kuesioner. dan dan absensi. Mungkin nanti jam 12:15 bisa Ibu mulai kali ya, yang Ibu Ya, Chandra itu. 2 menit lagi. Jadi tepat waktu ya kelihatannya ini. Pelatihan kita sudah Ya. pas itu.